Baik, kalau untuk Bang Supriyansa dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, terobosan apa kiranya yang akan dilakukan khususnya ya? Ini kita bahas masing-masing. Pertama kita akan bahas dari penegakan hukum dan HAM terlebih dahulu, Bang Supriyansa. Iya, seperti yang kita sudah dengarkan tadi, Pak Prabowo mengatakan terkait dengan pemberantasan korupsi, salah satu gambaran yang disampaikan Pak Prabowo adalah banyaknya korupsi terjadi, dimungkinkan karena gajinya rendah misalnya, sehingga dia terpaksa harus mencari tambahan. Saya mau sampaikan, gaji bupati dan wakil bupati itu sampai hari ini, itu gajinya misalnya wakil bupati itu hanya 4 juta lebih. Tambah menjadi 5,1 juta, itu kurang lebih itu. Kemudian gaji bupatinya itu 6 juta lebih. Nah, kalau seorang bupati atau wakil bupati menerima tamu seberapa kali dalam sehari misalnya, bisa dibayangkan. Inilah maksudnya tadi bahwa ketika Pak Prabowo menjadi presiden, maka itu yang pertama, karena itu yang menggoda soal orang bisa korupsi. Yang kedua, yang menggoda orang bisa korupsi itu kira-kira dengan gaya hidup. Gaya hidup memang harus diperbaiki, terutama kalau kita sudah memasuki dalam dunia pemerintahan, supaya tidak terpaksa harus melakukan yang namanya korupsi. Nah, bicara tentang penegakan hukum ini adalah yang kita bicara tentang bagaimana menciptakan masyarakat itu menjadi aman. Itu penegakan hukum. Kalau begitu, bagaimana caranya? Maka butuh yang namanya kepastian hukum. Nah, dalam rangka kepastian hukum itu, maka ada 4 pilar yang harus kita kuatkan, yang harus kita bersama-sama memandang bahwa ini sangat penting. Pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, KPK. Yang keempat adalah kehakiman itu sendiri atau hakim. Kenapa kita sebutkan ini 4 pilar ini harus kita kuatkan bersama-sama? Karena kalau kepolisian kita sebagai aparat penegak hukum sudah bagus, misalnya ke depannya masih kita kelihatan bahwa kemarin-kemarin misalnya ada sesama saja polisi bisa berkelahi, bisa saling nembak misalnya, maka ini adalah kita harus memperbaiki di satu sisi itu. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan polisi selama bertahun-tahun, selama ada republik ini, kita bisa melihat tanpa ada polisi satu hari, maka kacau ini republik ini. Kita bisa bayangkan betapa pentingnya ada polisi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian kejaksaan. Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, kita bisa melihat di era Pak Jokowi ini, saya menyaksikan betul, kita melihat betul berapa banyak misalnya korupsi yang besar itu yang dilakukan oleh para korporasi yang besar. Katakanlah kita bicara tentang asuransi Jiwasraya, berapa ratus triliun. Kemudian bicara tentang Asabri, berapa ratus triliun misalnya, yang kemungkinannya bisa dikorupsi oleh orang-orang tertentu. Kita lihat bagaimana kejaksaan tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa ada di dalamnya, semua diproses dengan baik. Ini menandakan bahwa Pak Jokowi memiliki keberpihakan yang jelas terhadap penegakan hukum yang ada di Republik ini. Itu sudah pasti. Keberpihakan yang jelas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Bang Supriyansa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.